Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang sejuk ini bersama-sama kita berijtimah bermuajahah sehubungan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka takarrub kita melaksanakan kewajiban kita, mudah-mudahan langkah niat kita dengan tulus dan ikhlas sebagai hambanya, insya Allah akan diberikan ganjaran pahala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah menjalankan sunnahnya, menjaga ukhuwah dan risalahnya, telah termasuk kita orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa ada usaha, ada upaya untuk mewujudkan ketakwaan tersebut, karena tidak ada satu bekal yang paling terbaik di hadapan Allah adalah ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin rahimakumullah, kita maklum kita sudah sepertiga melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama adalah rahmat Allah turun buat kita semua. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus mengikuti dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian kita akan memasuki fase yang kedua adalah fase maghfirah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan ini selalu dicurahkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan sasaran daripada ayat Allah Subhanahu wa taala di mana 182 surat Al-Baqarah la'allakum tattaqun. Jadi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan adalah satu karunia yang paling istimewa diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Makanya para jamaah sekalian, kalau ada orang datangnya Ramadan tidak peduli dengan Ramadan, bahkan dengan datangnya Ramadan sampai perginya Ramadan tidak dapat secuil pun ampunan Allah, maka termasuk orang yang paling rugi dan terugi di alam dunia ini. Dalam satu hadis Rasulullah nyatakan bahwa 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, mana dalam kitab Al-Hadis
Hadis yang ke-643, Rasulullah bersabda, "Ragiba anhu rajulin zikirtu indahu lam yusalli alaihi." Yang pertama adalah orang yang paling terhina dan paling dihinakan, bahwasanya ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah adalah memberikan rahmat. Kalau malaikat selawat kepada Rasulullah adalah memberikan ampunan. Kalau kita berselawat kepada Allah adalah berdoa. Mudah-mudahan orang-orang yang banyak berselawat, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan mendapatkan syafaatul usmah di yaumil qiyamah. Maka hadis ini menerangkan betapa rugi dan betapa hinanya seseorang ketika ia mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak pernah ada respon apalagi membaca salawat. Yang kedua, kata Rasulullah bahwasanya ragima an farajulin, ada satu kerugian yang amat luar biasa. Dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan, hatta idza ansaha, sehingga Ramadan itu selesai, la yughfar lahu, baginya tidak mendapat satu ampunan secuil pun. Inilah termasuk orang-orang yang sangat rugi di alam dunia ini. Mufassir menjelaskan bahwa siapa di antara mereka, bukan berarti orang yang sama sekali nggak ngerti dengan Ramadan, bukan sama sekali orang yang tidak mengerti dengan yang namanya kewajiban tersebut. Akan tetapi dijelaskan bahwasanya hendaklah puasa kita jaga dengan sebenar-benarnya. Imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kata beliau bahwa siapa orang yang puasa karena iman, karena betul-betul berharap redha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara sekalian, hadis ini menggambarkan, menerangkan bahwasanya jangan sampai puasa yang kita lakukan sebulan penuh di tengah suasana seperti ini hanya kita mengenyam, merasakan lapar dan haus saja. Dalam sabda beliau, kam min shaimin laisa lahu jazaa ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun puasanya hanya menahan lapar dan haus sekali penuh. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, puasa tidak hanya tidak makan dan minum. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi segala perilaku gerak-gerik yang kita lakukan, kita harus lakukan sesuai dengan apa yang kita bertahan selama di dalam berpuasa tersebut. Dan yang ketiga, ragima'an farajulin, begitu hina seseorang ketika ada kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, namun orang tersebut melupakan dan tidak menghiraukan kepada orang tuanya. Di antaranya adalah orang tua yang sudah tua renta, yang seharusnya anak tersebut memberikan satu bakti kepada orang tuanya, namun anak tersebut tidak menghiraukan dengan keadaan hal tersebut. Di suasana sekarang ini banyak orang yang lupa kepada orang tua, saudara-saudara. Betapa banyak orang yang ditaruh di panti dan sebagainya. Orang tua yang tadinya membesarkan kita, yang tadinya mendidik kita, melahirkan dan sebagainya, pada satu saat begitu durjana dan durhakanya seorang anak, maka anak tersebut ditaruh di panti, kemudian karena memang mereka tidak mau repot dan sebagainya. Orang Islam menaruh orang tua di panti haram hukumnya, karena di sana ada satu kebaikan
yang tidak pernah kita ketahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu ayat di mana surah Bani Israil, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hadirin rahimakumullah. Dari Ramadan ke Ramadan rasanya sudah cukup banyak. Mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita. Seandainya Allah berikan panjang umur. Namun manakala Allah Subhanahu wa taala berikan satu ketentuan kepada kita, Ramadan ini bisa jadi untuk yang terakhir buat kita sekalian. Artinya ketika kita akan menemukan satu Ramadan yang terakhir, maka hendaklah puasa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena wallahu a'lam, tidak ada jaminan apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Demikian khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita akan dijadikan ibadah yang betul-betul mengarahkan kepada ketakwaan seseorang sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Tidak ada intan berlian yang berharga kecuali ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dilihat apa status sosial seseorang kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala yawmal jumu'ah aidan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addahiruha lil liqa'i ahkamil hakimin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan wajtanibul fawahida ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allah shalla ala nabi karim wa irsyada wa ta'lima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa itaizil